Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia kesehatan bagi kita semua sehingga kita senantiasa bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Anak-anak sekalian, di masa pandemi ini adalah ujian bagi kita semua, di mana ujian itu diberikan kepada orang yang senantiasa terpilih bagi Allah SWT. Sama seperti kalian, ketika kalian mau ujian, banyak persyaratan yang harus dilalui. Harus kehadiran di atas 75%, harus lunas keuangan, dan lain sebagainya. Nah, kalian hari ini adalah orang-orang yang terpilih. Bapak juga terpilih untuk menghadapi ujian ini. So, tetap semangat. Kita nikmati ujian ini dengan sekuat tenaga, tentunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar senantiasa Tuhan Allah SWT memberikan jalan, memberikan petunjuk sehingga kita dimudahkan dalam rangka aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Selesai? Baiklah anak-anak, hari ini adalah pertemuan pertama kita belajar sejarah Indonesia. Ingat, sejarah itu jangan dalam tanda kutip diartikan sebagai sesuatu yang sudah nggak usah dibahas lagi. Di SMK Mandiri ini kita harus senang belajar sejarah. Karena kuncinya satu, harus paham, bukan dihafalkan. Karena kalau dihafalkan, contoh, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hafal. Tapi makna yang terkandung di dalam 17 Agustus 1945 sebelumnya perjalanannya seperti apa? Kalau kita nggak pahami, ya kita seperti ini sebagai generasi bangsa. Oleh karena itu, belajar sejarah itu harus difahami. Nah, untuk bisa memahami itu, yang pertama, kalian harus cinta, menyenangi. Nah, ini PR juga buat kalian semua. Semua pelajaran di Mandiri, SMK Mandiri ini, kalian harus cintai, kalian harus sayangi. Karena kalau kalian bisa sayangi, maka ada rasa ingin memiliki. Kalau ingin rasa memilikinya tinggi, maka kalian dengan tekun telaten melakoninya, menjalaninya untuk memberikan arti bagi kehidupan kalian. Baik, biar nggak terlalu panjang, Bapak kembali lagi kepada pokok bahasan. Jadi hari ini kita belajar sejarah. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang KD. KD itu kompetensi dasar, yaitu menganalisis kehidupan manusia. Jadi kita menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budayanya pada masyarakat pra-aksara di Indonesia. Ini dari kalimatnya sudah luar biasa. Tapi jangan khawatir, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tema tentang yang paling fundamental sendiri. Jadi ini paling dasar, ilmu paling dasar, peletakan pertama, yaitu tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sekali lagi, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Anak-anak bisa pahami yang Bapak pegang ini? Ini disebut globe. Ya. Di sini berisi 5 daratan atau kita kenal sebagai benua. Indonesia salah satu di antara satu benua, yaitu benua Asia. Artinya, ketika kita membahas tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia, otomatis kita membahas tentang asal-usul terbentuknya bumi ini. Bisa dipahami anak-anak? Tolong difahami, bukan dihafalkan. Kenapa? Karena kita selama ini hidup di bumi ini, berpijak di bumi ini, tapi tanpa sadar, tanpa paham bagaimana asal-usul terbentuknya bumi ini. Kalau paham, cinta terhadap bumi, sayang, bagus memperlakukan bumi, tidak semena-mena, tidak mengeksplor dengan sesukanya, sehingga bumi seperti sekarang sudah tidak bersahabat lagi kepada
kita. Sebelum terlalu jauh, tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian diharapkan yang pertama, mampu memahami asal-usul terbentuknya bumi ini, ya, bukan globe ini. Kalau globe ini bisa dibuat oleh tukang sandal jepit, salah ya, oleh tukang yang membuatnya. Jadi kalian mampu memahami asal-usul terbentuknya bumi. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah mampu memahami asal-usul terbentuknya bumi, kalian mampu mengisi, memanfaatkan segala potensi yang ada di bumi untuk kemakmuran, dan hal-hal yang negatif kita hindari, sehingga hal-hal yang positif kita bisa laksanakan di dalam kehidupan itu. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Hanya ada 2. Baik, biar tidak terlalu jauh, Bapak garis bawahi. Karena nanti kita akan membahas satu teori. Ingat, satu teori, satu pendapat dari Stephen Hawking, ahli fisikawan, bukan dari Indonesia, dari namanya saja bukan dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Ingat, teori ini tidak mutlak benar. Tetapi tentunya teori ini berdasarkan analisa uji coba yang mendalam. Sehingga Bapak garis bawahi, kalau nanti berbenturan dengan keyakinan kalian, dengan pendapat yang lain, tolong ini disikapi dengan arif. Karena pertemuan kita hari ini hanya akan membahas satu teori, yaitu Stephen Hawking, atau yang dikenal dengan Big Bang Theory. Nah, setelah Big Bang Theory, nanti kita akan membahas lanjutannya, yaitu evolusi bumi. Ada 4 evolusi bumi itu. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak harapkan kalian tetap semangat dan bisa fokus untuk melihat tayangan video berikut. Big Bang atau bahasa Indonesianya itu adalah ledakan dahsyat. Hal tersebut merupakan peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Pada teori Big Bang menyebutkan bahwa alam semesta berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian mengembang sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Teori mengenai Big Bang memberikan penjelasan paling luas dan lengkap serta akurat mengenai pembentukan alam semesta, yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Sejarah pengamatan Big Bang dan perkembangan teori. Georges Lemaitre, fisikawan dari Belgia pada tahun 1927, menyebut bahwa resesi nebula yang disiratkan oleh persamaan Friedmann, yaitu serangkaian persamaan dalam bidang kosmologi fisik yang mengatur pengembangan ruang dalam model alam semesta yang homogen dan isotropik dalam konteks relativitas umum yang dirumuskan oleh Alexander Friedmann pada tahun 1922, dan teori relativitas umum yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1916. Nah, teori ini yaitu teori geometri mengenai gravitasi yang diakibatkan oleh alam semesta yang mengembang. Kemudian pada tahun 1929, astronom Amerika Serikat Edwin Hubble melakukan observasi dan melihat galaksi yang jauh bergerak selalu menjauhi kita dengan kecepatan yang tinggi. Ia juga melihat jarak antara galaksi-galaksi bertambah setiap saat. Penemuan Hubble ini menunjukkan bahwa alam semesta kita tidaklah statis seperti yang dipercaya sejak lama, namun ternyata berkembang. Pada tahun 1931, Lemaitre lebih jauh lagi memaparkan pengembangan alam semesta. Seiring berjalannya waktu, memerlukan syarat bahwa alam semesta mengerut seiring berbaliknya waktu, sampai pada suatu ketika di mana seluruh massa alam semesta berpusat pada satu titik, yaitu atom purba, tempat waktu dan ruang bermula. Wih, gila, ini berat banget sih, tapi seru kan? By the way, bukti-bukti dari pengamatan ini dan juga pengamatan lain mendukung keberadaan teori Big Bang. Penemuan dan konfirmasi radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis pada tahun 1964
mengukuhkan ledakan dahsyat sebagai teori yang terbaik dalam menjelaskan asal-usul dan evolusi kosmos. Kebanyakan karya kosmologi zaman sekarang berkutat pada pemahaman bagaimana galaksi terbentuk dalam konteks ledakan dahsyat, pemahaman mengenai keadaan alam semesta pada waktu-waktu terawalnya, dan merekonsiliasi pengamatan kosmis dengan teori dasar. Teori ini juga didukung oleh kemajuan besar dalam teknologi teleskop dan analisis data yang berasal dari satelit-satelit seperti COBE, teleskop Hubble, dan WMAP. Terbentuknya alam semesta. Apakah kalian bingung? Jadi gimana sebenarnya alam semesta kita ini terbentuk melalui Big Bang? Begini penjelasannya. Menurut teori Big Bang yang disebutkan oleh George Lemaitre, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran yang sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Setelah terjadi ledakan, gas hidrogen tersebar ke seluruh ruang alam semesta. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Setelah seluruh gas dan debu terpancar ke segala penjuru, proses pendinginan terjadi beberapa ratus ribu tahun dan masa tersebut dianggap masa gelap. Atom hidrogen tadi terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut dengan nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang dan juga planet-planet yang ada di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang-bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi, lahirlah miliaran tata surya. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini. Kesimpulan. Kalau di antara kalian ada yang bertanya, ada apa sebelum terjadinya Big Bang? Well, kita juga nggak tahu guys. Atau mungkin tepatnya belum tahu. Yang jelas, Big Bang adalah awal mula terciptanya alam semesta. Jauh sebelum adanya peradaban di bumi. Big Bang hanyalah sebuah teori dan nggak ada satupun dari kita yang bisa melihat ke masa lalu. Bener nggak? Kebenaran dari teori ini kita kembalikan ke kalian masing-masing ya untuk dicerna. Karena bicara yakin, kalian punya pemahaman kalian sendiri mengenai alam semesta ini. Bicara nggak akan bilang kalau teori ini benar, teori itu benar, atau salah. Kita cuma mau menyampaikan informasi yang kalian minta mengenai Big Bang, supaya kalian nggak penasaran lagi. Nah, gimana? Sudah terjawab belum rasa penasarannya? Oke, gimana hasil videonya? Jadi dari tayangan tadi, jelas ya, seperti yang di awal Bapak sampaikan, jangan sampai terjadi perdebatan, apalagi bulat, apalagi bunuh-bunuhan tentang teori ini. Jadi gini, menurut Stephen Hawking, bumi ini yang kita pijak terbentuk berawal dari gumpalan gas ya, gumpalan gas yang saling mengisi dan bereaksi. Pada satu titik, karena reaksinya sudah memuncak, meledak. Ini dikenal dengan Big Bang Theory. Ledakan ini, tolong dipahami, menyisakan 3 unsur. Yang pertama yaitu proton, neutron, dan elektron. Ya. Untuk memahami ledakan itu nanti ada tugas yang harus kalian lakukan. Jadi Bapak tidak jelaskan lebih rinci. Dari tugas itu nanti kalian membuat resume sehingga ada keseimbangan, ada keternyambungan antara pemahaman kalian dengan yang Bapak sampaikan dan juga yang ada di video ini. Tapi sekilas kalau kita lihat, teori itu apa benar atau tidak? Ledakan itu ada daratan, ada lautan. Ada yang berbentuk
permukaan, ada yang berbentuk perairan, ada yang besar, ada yang kecil. Nanti akan kita dalami dalam tugas uji coba yang akan kalian lakukan. Nah, tiga hal ini pun mengisi di dalam kehidupan kita. Ada kebaikan, ada keburukan, ada di antara itu. Kalau boleh Bapak bercanda, ada laki-laki, ada perempuan, ada di antara itu. Jadi ada proton yang positif, neutron yang negatif, dan elektron. Ini unsur yang tersisa di dalam ledakan itu. Baik. Nah, apa yang terjadi setelah kumpalan gas ini meledak sehingga terjadi ada yang disebut dengan permukaan atau daratan, ada yang disebut dengan lautan? Apa yang terjadi? Inilah yang akan kita bahas dengan evolusi bumi, perubahan bumi pasca meledak itu. Yang pertama, evolusi bumi itu adalah azoikum. A tidak, zo satuan. Jadi tidak ada kehidupan. Sesaat setelah meledak sampai sekian ribu tahun di dalam teori itu tidak ada kehidupan. Kenapa? Coba bayangin aja. Ketika bom baru meledak, anget-angetnya, apa yang terjadi? Ketika gunung baru meletus, apa yang terjadi? Suhu yang sangat panas, jadi tidak memungkinkan adanya kehidupan. Nah, baru di fase kedua, yaitu fase Paleozoikum atau disebut dengan purba tua, sudah ditemukan fosil flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Mungkin kalian pernah dengar atau lihat film bahasa Cirebonnya Jurassic Park. Nah, ada keterkaitan dongeng itu, teori itu dengan zaman Paleozoikum ini. Jadi di zaman ini sudah ditemukan hewan-hewan yang raksasa. Kenapa raksasa? Karena mempunyai kekuatan untuk hidup di saat kondisi bumi yang seperti itu. Secara teori ini ya. Karena teori itu berdasarkan analisa jari. Ya. Kalau yang mutlak benar itu hanya dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sah-sah saja orang berteori. Asal jangan teori menurut saya. Saya itu siapa kan gitu. Kalau belum mempunyai pengalaman ilmu, uji coba yang kuat, jangan membuat teori. Baik, Bapak lanjutkan. Yang ketiga yaitu Mesozoikum. Di sini bumi sudah melakukan evolusi yang ketiga, yaitu Mesozoikum, purba tengah. Zaman purba tengah. Apa cirinya? Sudah ditemukan hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan menyusui. Satu hal yang harus kalian pahami, hewan menyusui berarti cirinya hewan itu sudah mendapatkan kehidupan yang layak, sudah mendapatkan pasokan makanan yang baik, sudah mendapatkan kebutuhan biologis perkawinan yang baik. Artinya keberadaan tumbuh-tumbuhan sudah mendukung, sudah ada. Kehidupan sudah semakin baik meskipun bagi hewan, sehingga bisa melakukan menyusui anak-anaknya. Jadi mamalia adalah menyusui. Tapi jangan sekali-kali bilang teman cewek adalah manusia mamalia. Nanti kalian akan digampar sama teman kalian. Yang terakhir adalah Neozoikum atau purba baru. Disinilah pembabakan dari zaman praaksara. Ingat, praaksara, pertemuan pertama Bapak sudah jelaskan, tidak ada prasejarah itu. Yang ada adalah praaksara, dimulai manusia purba sampai sekarang. Siapa itu manusia purba, bagaimana kehidupannya, kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Hari ini kita membahas bumi terbentuk berdasarkan letusan teori Big Bang Stephen Hawking, terus melakukan evolusi. Ada 4, Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Setelah itu kita bahas kehidupan manusia purba. Baik anak-anak, mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Bapak harapkan kalian paham bahwa bumi ini
diciptakan oleh Tuhan hakikatnya. Di Al-Quran, di Alkitab ada penjelasannya. Tetapi hari ini Bapak membahas teori Stephen Hawking, bukan untuk membanding-bandingkan, bisa dipahami ya. Jadi hanya membahas teori pendapat dari ahli fisikawan itu. Nah, harapannya seperti yang Bapak sampaikan di tujuan pembelajaran, kalian bisa memahami asal-usul terbentuknya bumi ini. Baik, mendukung pemahaman itu ada tugas yang harus kalian laksanakan, eksperimen. Yang pertama, kalian harus siapkan balon, nggak usah balon gas, balon biasa saja. Yang kedua, air. Yang ketiga adalah jarum. Kalau nggak ada jarum, paku. Ya, bisa dipahami anak-anak? Balon, air, paku. Paku yang ada jangan linggis, paku. Bisa dipahami? Paku. Nah, yang harus kalian lakukan pertama, tiup balon itu, nggak usah kecil-kecil, yang paling gede. Tapi ingat, sebelum ditiup diisi air 1/4 gelas saja, jangan penuh-penuh, berat nanti. 1/4 gelas. Setelah diisi, baru ditiup, diikat yang kencang, pastikan jangan sampai bocor. Setelah itu taruh di atas meja, pastikan meja itu bersih, tidak ada benda-benda yang lain di rumah kalian. Terus kalian coblos pakai jarum. Nah, tugas kalian catat. Yang pertama, apapun yang terjadi dari proses meletusnya balon itu, hasilnya apa yang terjadi, ledakannya seperti apa, yang dihasilkan dari ledakan itu berbentuk apa, seperti apa, kalian catat menjadi sebuah resume. Nanti ditulis, di screenshot, dikirim ke WA Bapak. Individu, tugas individunya. Bisa dipahami? Sangat mudah. Jadi Bapak tidak mau menyusahkan kalian. Jadi silakan kalian bercerita tentang eksperimen kalian. Oke? Bisa dipahami? Baik anak-anak, terima kasih. Senang dengan perjumpaan ini. Mudah-mudahan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, segera merubah kondisi ini menjadi semula, sehingga kita bisa bertatap muka, tidak usah melalui video seperti ini. Harapan kita tetap semangat, tetap sehat. Mudah-mudahan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, mendengarkan doa kita. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat untuk melihat, fokus, mempelajari video-video dan tayangan dari pelajaran-pelajaran yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.